Esther, Tuhan kan tahu. Sebelum Tuhan menciptakan manusia, Tuhan kan tahu bahwa manusia itu akan jatuh ke dalam dosa. Kalau Tuhan tahu dari kemahatauannya, kenapa Tuhan menciptakan manusia? Saya sudah punya anak. Saya tahu. Waktu kami menikah, saya tahu ke depan anak saya ini akan banyak menyusahkan saya. Akan banyak memberikan masalah persoalan kepada saya. Tapi saya tidak menghiraukan persoalan masalah apa nantinya yang akan mereka lakukan. Karena apa? Karena kasih saya jauh lebih besar daripada kesalahan-kesalahan mereka yang akan mereka lakukan. Bahkan yang menahan Yesus di atas kayu salib adalah karena kasihnya yang besar. Terlalu mudah bagi Yesus keluar dari kayu salib. Ingat waktu Yesus bertemu dengan pohon ara? Lu ngapain di sini? Gue datang nih, bahasa Yesus. Gue datang nih, lu gak sambut dengan buah. Saya kutuk lu mulai hari ini tidak akan menghasilkan buah. Mati, beneran mati. Mulai dari akar-akarnya sehingga tidak ada buah dan daunnya kering. Waktu di tengah badai, Yesus tertidur, badai datang. Ini bahasa saya, tapi artinya sama. Lalu Yesus berdiri, badai, gelombang, stop. Dengan tiba-tiba semua badai, gelombang itu, angin ribut yang mau mematikan, di mana murid-murid berteriak, kita akan mati, akan binasa. Yesus berkata, badai stop. Mereka dengar. Dan terakhir waktu Yesus berada di Taman Getsemani, para serdaru Roma berkata, siapa di sini Yesus orang Nazaret? Yesus berkata, akulah dia. Saudara baca di kitab Injil Yohanes. Waktu Yesus berkata, akulah dia, semua para serdaru itu rebah ke tanah. Yesus hanya berkata, akulah dia. Setelah itu mereka bangun lagi. Waktu bangun lagi, mereka bertanya, siapa di antaramu yang bernama Yesus orang Nazaret? Yesus menjawab, akulah dia. Mereka rebah lagi. Waktu disalib, kalau Yesus mau, lu. Terlalu mudah. Wis capek pegal ini, turun langsung. Tapi Yesus tidak melakukan itu. Karena apa? Yang menahannya tidak mengeluarkan kutuk. Yang menahannya terus bertahan di atas kayu salib. Karena kasihnya yang besar. Katakan amin. Coba tanya kepada ibu yang sedang hamil. Apa yang membuat seorang ibu rela bertahan mengandung selama 9 bulan? Dia padahal 9 bulan itu bukan hari bahagia. Bagi seorang ibu itu hari penderitaan. Saya masih ingat betul anak saya di dalam kandungan istri saya. Dia, lihat pak, dia nendang-nendang, ini kakinya. Lalu saya lihat wajah istri saya. Tapi dia bahagia, ini nendang lagi, sini lagi pak. Untung gak naik ke sini tau. Dia bahagia tapi saya lihat wajahnya. Karena kasihnya yang besar kepada anak yang dikandungnya. Padahal anak dikandungnya itu selalu memberikan yang sakit kepada anak, kepada si ibu. Tapi ibu tidak menghiraukan itu. Bahkan di terakhirnya, kadang banyak para wanita yang harus disesar. Dan istri saya 2 kali melahirkan, 2 kali sesar. Waktu melahirkan cantik, dia sudah berjanji sedikit bersumpah. Karena memang waktu dia cantik dalam kandungan sangat-sangat menyiksa. Tidak bisa, karena berjuang untuk normal tapi harus sesar. Karena perjuangannya untuk normal, dia harus diinduksi 2 labu ya, 2 atau 3 labu. Diinduksi itu sakit sekali. Sampai saya pegang tangannya dingin sekali. Tahukah saudara? Setelah anak itu keluar, dia melupakan kesakitan yang 9 bulan itu. Yang ada sukacita. Bahkan setelah itu dia berkata beberapa bulan kemudian, kita bikin anak lagi yuk.
Sudah lupa penderitaannya? Sudah lupa sengsaranya? Sengsara itu bagi Yesus tidak ada apa-apanya dibandingkan kasihnya yang besar kepada saudara. Kematian Yesus itu menunjukkan kasihnya yang besar. Jadi yang membuat Yesus bertahan di atas kayu salib adalah kasih. Para suami istri, supaya hubungan suami istri itu bahagia dan dapat dinikmati, pastikan kesukaan suami itu berkorban untuk istrinya. Dan istri itu berkorban untuk suaminya. Sama-sama berkorban. Karena kasih itu berbicara pengorbanan. Tanpa pengorbanan bukanlah kasih. Kasih itu adalah pengorbanan. Dan pengorbanan itu perlu diceritakan. Tugas kita sekarang menceritakan pengorbanan yang Yesus kerjakan di atas kayu salib. Anak saya sering marah kepada saya. Papa ini sering pulang malam. Ke gereja terus, saya memang hari-harinya di gereja. Kalau enggak di gereja pasti saya kunjungan doakan orang. Bahkan sampai ke terakhir kami doakan ke Tangerang ya. Tangerang, Jemaat Baru. Kami doakan, saya pulang malam. Mereka ngomel terus, kenapa papa pulang malam? Saya harus beritahukan, karena ini anak saya beritahukan secara hati bapa kepada anak saya. Nak, saya rela pulang malam, mau pergi kemana-mana, supaya kamu bisa sekolah. Supaya bisa membiayai uang sekolahmu, membiayai uang makanmu, membeli bajumu, pakaianmu, semua apa yang Bapak lakukan, Mama lakukan untuk kebahagiaanmu. Akhirnya mereka ngeh. Ada jemaat Tuhan yang bertanya, Papa kenapa kok hari libur, hari Sabtu juga sekarang ambil pekerjaan? Dia nggak tahu apa yang dipikirkan bapaknya. Kalau bapak orang tua mengambil pekerjaan di hari libur, bukan karena orang tua itu bahagia dan senang untuk bekerja. Tapi orang tua itu mau melihat anak-anaknya itu sukses dan berhasil. Kalau orang tua itu maunya tidur nyantai, lihatlah anak-anak itu akan sengsara masa depannya. Tetapi jika orang tua kerja keras, yang ada di pikirannya, di hatinya adalah melihat masa depan anak-anaknya itu bahagia. Dia rela, apapun dikerjakannya, bukan untuk dia. Dan ini harus diberitahukan kepada anak-anak. Kalau tidak diberitahukan, anak-anak bisa kepahitan. Padahal orang tua jelas cara kerjanya, tapi tidak ada pemberitahuan yang baik, anak-anak kecewa. Orang tua pergi terus, bekerja terus, kami gak diperhatikan di rumah. Jangan salahkan anak-anak jika anak-anak berkata demikian. Karena orang tua tidak menjelaskan dengan baik. Setelah saya jelaskan kepada anak saya, kalau pulang, satu ada yang menyambut saya menari. Tekul, buka pintu. Yang satu si Gracelyn, anak saya, dia ngambil air putih. Papaku sudah pulang. Mereka tahu, papaku pergi keluar bekerja untuk saya. Bahkan kalau saya pulang dari luar kota, habis khotbah mungkin dari kota A, kota B, saya pulang sampai rumah jam 10, jam 11 malam. Karena anak-anak sudah tahu orang tuanya pergi pelayanan untuk mereka. Kalau ke jemaat kan bahasanya beda. Jadi saya karena ke anak bahasanya bahasa anak. Pulangnya, saya kan belum tidur, saya terharu. Anak saya kadang cantik, kadang Gracelyn mendoakan saya. Ditumpang tangan. Tuhan, terima kasih papaku sudah pulang dengan selamat. Amin. Lalu saya dicium. Itulah pentingnya karya salib Yesus diberitakan. Supaya apa? Supaya orang Kristen percaya bahwa dia sangat sungguh amat teramat dikasihi oleh Tuhan. Katakan amin. Sehingga kita melayani karena kasih Tuhan, bukan karena terpaksa.